tuh berisik banget ya, dari tadi gue dengerin ya, batuk mulu. Berobat bisa? Ya tau tuh virus nular. TBC loh. Apa kamu bilang TBC? Iya lo TBC. Gue nggak ada keturunan TBC. Tapi lo kayak gitu batuk-batuk tuh kayak TBC. Emang iya? Virus. Ih ya Allah, gimana nih? Aku mau sama mama aku nih gimana? Ya lo berobat ke sana nanya gue. Ah yaudah deh, nanti aku pulang ya berobat. Makasih. Kemarin belum sembuh-sembuh juga. Aduh, iya nih ya Allah, sakit banget dadanya. Aduh. Ya ampun, ke dokter aja daripada lu sakit kayak gitu ya. Iya, sebentar. Yuk, yuk ke dokter yuk. Emang nggak ngerepotin nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yuk. Nanti lo jelasin ya apa yang lo keluhin, apa yang lo rasain ke dokternya. Malah gue juga takut, tadi Rini bilang gue kena TBC. Mungkin gak sih kata lo? Lo gak usah takut, tenang aja ya. Anida Yuana. Tuh udah dipanggil yuk, kita masuk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dong, saya tuh udah beberapa hari ini, udah lebih lah dari 2 minggu. Saya tuh kan kayak batuk, terus dada saya juga sakit, tenggorokan saya sakit, nggak enak badan. Terus kata teman saya bilang saya tuh kena TBC gitu dok, apa benar saya tuh mungkin kena TBC gitu dok? Ada keluhan-keluhan lain selain yang Mbak sebutkan tadi? Saya mau tanya, ini Mbak batuknya udah berapa lama ya? Udah sekitar 2 minggu lebih dok. Pak, di batuknya itu keluar darah atau tidak? Enggak sih, kalau batuk nggak keluar darah. Berarti batuk berdarah seperti biasa ya? Ada panas? Kadang sih dok, kadang kayak meriang-meriang gitu, enak badan. Panas itu naik turun atau enggak ya? Lagi turun. Boleh saya periksa dulu? Ayo. Dari yang saya lihat, Mbak nggak mengalami TBC. Batuknya juga nggak, batuk Mbak itu nggak berdarah ya, batuk berdarah biasa, tensinya juga normal. Ini sepertinya Mbak tuh terkena gejala-gejala penyakit infeksi saluran pernapasan aja. Oh gitu, alhamdulillah saya bukan TBC dok. Saya takut soalnya. Ya udah kalau gitu. Terus pencegahannya tuh harus gimana juga ya dok? Untuk pencegahannya, setiap kamu berpergian keluar rumah, kemanapun, selalu menggunakan masker ya Mbak. Terus ventilasi udara di kamar tuh harus, sirkulasinya harus terjaga, harus ada ventilasi di kamar. Sirkulasi udara di kamar Mbak atau di rumah itu bagus ya, jangan sampai pengap atau yang lain. Terus selalu jaga kebersihan aja. Nanti saya kasih resep, Mbak bisa tebus di apotek ini ya, di apotek bawah. Udah deh, makasih banyak ya dok ya. Saya permisi dulu. Ya. Permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, baik. Silakan ditunggu ya. Nanti saya panggil. Anida Yohana Muslim. Iya, Anida Yohana Muslim ya. Nah, ini obatnya Mbak. Ini dan ini juga ada antibiotiknya juga. Nah, Mbak didiagnosa sama dokter itu penyakit infeksi saluran pernapasan karena bakteri ya. Nah, untuk mengurangi atau mencegah supaya tidak terlalu parah penyakitnya, ketika Mbak keluar rumah atau kemana-mana itu diusahakan buat memakai masker ya, supaya untuk mengurangi kontaminasi dari debu, terus dari asap kendaraan, asap rokok, sehingga penyakit Mbak tidak terlalu parah gitu karena paparan dari debu tersebut. Nah, ini Mbak, antibiotik ini harus dihabiskan ya, jangan lupa. Kalau misalkan nggak dihabiskan itu akan menyebabkan penyakit Mbak itu tidak kunjung sembuh gitu, dan juga nanti akan menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan ada apa-apa yang ditanyakan, ini bisa kontak saya. Udah. Obatnya mana? Oh, udah di tas. Berarti gimana? Bukan TBC kan? Bukan. Nah, apa tadi kata dokternya? Apa aja? Iya, pokoknya gue tuh keseringan kena asap lah, kena debu. Gara-gara yang mau ke kampus ya, setiap hari jalan.
Oh gitu. Ya udah sekarang udah pulang. Yuk. Oh iya ya, belum nelfon apotekernya buat ngabarin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mas, saya mau ngabarin. Ini dengan apoteker Anjas Apriyadi kan? Saya sendiri. Iya, saya mau ngabarin kalau saya antibiotiknya udah habis, saya minum. Terus juga saya udah membaik, udah nggak kambuh-kambuhan lagi, nggak separah kemarin. Alhamdulillah ya. Iya. Iya. Makasih banyak ya mas ya. Iya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Banyak ya orang-orang yang masih belum mengetahui penyakit ISPA, mulai dari pengobatannya, terus pencegahannya, serta perawatannya. Mungkin ini perlu saya tindak lanjuti untuk terjun langsung ke masyarakat supaya untuk mengurangi penyakit ISPA tersebut, sehingga mereka bisa teredukasi dengan sempurna. Ini harus saya lakukan buat terjun ke lapangan. Saya Anjas Apriyadi. Saya di sini sebagai apoteker gitu. Nah, ingin tahu gitu terhadap masyarakat itu gimana sih tentang penggunaan antibiotik. Nah, kira-kira misalkan bapak misalkan dan teman-teman atau keluarga misalkan nih terkena infeksi saluran pernapasan Pak. Nah, itu karena bakteri. Nah, itu kira-kira Bapak obatnya apa biasanya? Sementara ini Iya. napasan ya. Yang tradisional. Oh, yang tradisional. Oh iya. Ya kayak gitu aja. Tapi kalau sementara ini kalau yang produk medis ya, Iya. ya udah racikan pabrikan. Ya mungkin kalau sekarang yang tradisional tadi udah hampir punah kan. Iya. Tanahnya juga udah minim banget. Iya. Susah kita naruh politik buat tanaman itu, naruh sendal aja udah susah. Iya, benar. Iya, ini yang umum kita bicara ya. Iya. Yang umum sekarang. Nah, gini Pak. Jadi kan kalau misalkan yang kayak alami gitu, itu kan maksudnya cuman hanya mengurangi saja ya Pak. Nah, Bapak kalau misalkan kena infeksi saluran pernapasan karena bakteri, itu biasanya kalau misalnya di apotek itu pakai obat golongan antibiotik. Bapak tahu gak antibiotik itu apa? Sementara ini nggak tahu. Ini kalau kita mau klik di gadget juga ada. Iya. Cuma ya mungkin kerjanya begini ya. Iya. Nah, Paling sekali-sekali aja. jadi gini Pak, antibiotik itu dia obat buat bakteri gitu atau mikroba yang menyerang. Pembunuh kuman lah intinya ya. Iya. Bener bukan? Iya, pembunuh kuman. Nah, di setiap tulisan obat antibiotik itu dia ada bacaan habiskan gitu Pak. Harus habis. Iya, harus habis. Kalau nggak habis, Nah, kalau misalnya Bapak nggak habis makannya atau teman Bapak atau saudara Bapak nggak habis makannya, ya nanti itu bisa mengakibatkan resistensi antibiotik Pak. pengertian itu resistensi antibiotik. Nah, jadi Penjabarannya apa sih? gini Pak, resistensi antibiotik itu jadi obat itu kan obat khusus antibiotik nih. Nah, jadi kalau misalnya nggak dihabiskan, obat itu bakal enggak mempan lagi Pak. Oh, nolak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Atas lancarnya. Biar lancar. Ya, amin. Doain Pak. Dengan Mbak siapa? Mbak Tianti. Oh, Mbak Trianti. Ya. Sebelumnya Mbak tahu gak infeksi saluran pernapasan itu apa? Aduh, nggak tahu mas. Nah, jadi gini Pak, saya jelasin ya. Jadi infeksi saluran pernapasan adalah biasanya itu yang di pernapasannya itu terkena oleh bisa terkena bakteri. Pokoknya yang disebabkan oleh debu-debu atau asap gitu yang ada di sekitar kita. Nah, jadi untuk pencegahan dari
infeksi saluran pernapasan tersebut, yang pertama adalah kurangi ke terkena debu atau asap. Terus yang kedua itu pakai masker, Mbak. Nah, itu buat menguranginya. Nah, terus biasanya nih Mbak pernah infeksi saluran pernapasan atau enggak? Belum, Mas. Oh, belum. Nah, kalau misalkan Mbak nanti kalau misalkan atau teman atau siapalah gitu kan, nanti Mbak bisa kasih tahu gitu kalau misalkan terkena infeksi saluran pernapasan karena bakteri. Nah, itu karena kan kalau misalkan terkena infeksi bakteri itu kan harus pakai antibiotik ya. Nah, di antibiotik itu biasanya di kemasannya itu tertulis harus dihabiskan. Nah, kira-kira tahu nggak kalau misalkan nggak dihabiskan itu kenapa? Emang kenapa, Mas? Nah, jadi kalau misalkan antibiotik nggak dihabiskan, itu kan ada petunjuk dihabiskan, tapi nggak dihabiskan. Nah, itu akan menyebabkan resistensi antibiotik. Tahu nggak resistensi ya? Nggak tahu. Nah, jelasin lagi ya. Iya. Jadi resistensi antibiotik itu antibiotik ini misalkan untuk masih mempan nih buat bakteri itu, bakteri yang di saluran pernapasan. Tapi karena nggak dihabiskan, nah jadi si bakteri itu udah kebal istilahnya. Kalau misalkan minum antibiotik itu lagi nanti nggak bakal sembuh gitu. Jadi masih ada bakteri-bakterinya gitu. Jadi nggak dilawan sama antibiotik itu. Pokoknya bakterinya udah kebal lah intinya. Kayak gitu, Mbak. Iya, iya. Nah, itu sih intinya kalau misalkan minum antibiotik intinya harus dihabiskan. Ya, gitu aja, Mbak. Ya udah, gitu aja. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Mbak Trianti ya? Iya. Ya, makasih banyak, Mbak. Bapak kan sedang ada di area yang seperti ini ya. Nah, biasanya itu orang itu terkena penyakit infeksi pernapasan gitu, Pak. Nah, itu biasanya disebabkan oleh bakteri atau apa. Nah, kalau misalkan sakit itu kan karena bakteri sering dikasih antibiotik ya. Nah, Bapak tahu gak antibiotik itu apa? Oh, jadi saya jelasin ya, Pak. Nah, jadi antibiotik itu obat untuk antibakteri gitu. Nah, kan biasanya di tulisan obatnya itu sering ada habiskan gitu kan. Nah, itu tuh emang benar-benar harus dihabiskan gitu, Pak. Kalau misalkan nggak dihabiskan, nanti bakal kena resistensi antibiotik. Jadi antibiotik itu kalau misalnya nggak dihabiskan nanti obatnya bakal nggak mempan lagi ke kita. Iya. Kalau misalkan Bapak nanti minum antibiotik, nanti itu kalau ada tulisan habiskan aja ya, Pak. Ya udah gitu aja, Pak. Makasih, Pak. Oh iya. Kotornya. Ya nggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Guys, ternyata peran apoteker itu tidak hanya untuk meracik obat, membaca resep dan memberikan obat. Akan tetapi apoteker itu bisa bertugas sebagai mengedukasi supaya masyarakat itu bisa melakukan pencegahan sendiri terhadap berbagai penyakit yang ada di sekitar mereka. Lalu juga dapat memberikan penyampaian informasi terkait obat-obatan yang akan digunakan dan mengawasi ketepatan dalam penggunaan obat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.